Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zordi Andrian Sibarani, NIM 0101193098. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7. Ini adalah praktek khutbah Jumat saya dari mata kuliah Retorika Dakwah yang dibawa asuhan Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA. Adapun judul praktek khutbah saya adalah bagaimana kita harus mengetahui apa-apa saja penyakit hati yang dapat merusak hubungan kita antar sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil hadits: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Isnani ila yanzurullahi ilaihima yaumal qiyamah qatirur rahim wajah rusul. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, marilah kita mengucapkan lafaz alhamdulillah atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kita limpahan rahmat karunia beserta hidayah kepada kita semua. Dengan adanya itu semua, kita dapat menjalankan sebuah aktivitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dengan terus kita istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkan khatib berwasiat kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib pribadi. Marilah kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata luas adalah menjalankan sebuah perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa saja yang Allah larang kepada kita. Hadirin jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kesempatan kali ini adalah apa-apa saja yang mendapatkan merusaknya hubungan kita antar sesama, gara-gara penyakit hati yang dikuasai oleh setiap manusia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya sebuah kemungkaran yang ada di dunia ini, salah satunya diakibatkan adanya penyakit hati. Ada beberapa penyakit hati yang harus kita ketahui dan harus kita hindari jemaah sekalian. Karena penyakit hati ini dapat merusak hubungan kita antar sesama. Adanya penyakit hati ini, kita selaku manusia
pasti akan selalu bermusuh-musuhan antar sesama manusia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyakit hati yang pertama yang harus kita ketahui dan harus kita hindari jamaah sekalian, karena ini dapat merusak hubungan kita antar tetangga dan merusak hubungan kita silaturahmi jamaah sekalian. Apa yang pertama penyakit hati yang harus kita hindari jamaah sekalian? Yang pertama, sifat amarah. Sifat amarah ini tentu dimiliki setiap manusia, setiap makhluk hidup yang Allah ciptakan tentu memiliki sifat amarah jemaah sekalian. Akan tetapi yang membedakan di antara makhluk hidup lainnya adalah bagaimana kita selaku manusia mampu mengendalikan sifat amarah ini. Tidak seperti makhluk hidup lainnya yang tidak Allah berikan akal dan pikiran. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ada seorang pemuda yang ingin bertanya kepada Rasulullah. Seorang pemuda ini bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Pertanyaan pemuda ini adalah, "Ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "La taghdab, janganlah engkau marah." Dan pemuda ini merasa dia merasa dia kurang atas jawaban baginda Rasulullah SAW, dan dia mengulangi kalimat tersebut, "Ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku ya Rasulullah." Dan Rasulullah menjawab dan mengulangi kembali, "La taghdab, janganlah engkau marah." Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa Rasulullah sangat dicintai oleh para sahabatnya? Bahkan seluruh penjuru dunia, Rasulullah sangat dicintai karena Rasulullah dapat mengendalikan sifat amarahnya menjadi sifat kelembutan jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kamu ingin hidup tentram, kamu ingin hidup damai, maka tidak harus memiliki musuh. Janganlah engkau memiliki sifat amarah. Menyelesaikan suatu perkara janganlah engkau menggunakan amarah, tapi mengendalikanlah sifat amarah itu menjadi kelembutan jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati yang kedua yang harus kita ketahui dan harus kita hindari jamaah sekalian adalah penyakit iri hati. Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk dengki kepada sesamanya dalam hal kemewahan maupun dalam kenikmatan dunia, karena segala sesuatu yang Allah berikan telah sesuai dengan usahanya masing-masing. Hadirin jamaah sekalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 32. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dan janganlah engkau iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atau sebagian orang lain." Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat iri hati ini apabila melihat orang lain dia merasa tak senang, merasa hatinya itu selalu gelisah. Melihat orang senang dia merasa tak senang dia hatinya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika melihat orang susah, dia akan merasa senang jamaah sekalian. Dan adanya penyakit iri hati ini jamaah sekalian, dia mudah akan memfitnah dan dia mudah untuk menyakiti hati orang lain jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya penyakit hati yang harus kita hindari jamaah sekalian adalah penyakit hati yang riba namanya. Tanda-tanda orang yang suka riba adalah karena ia memiliki sifat iri dan dengki, suka kali mau tahu tentang masalah kehidupan orang lain jamaah sekalian. Padahal jamaah sekalian, dia belum tentu bagus di pandangan Allah Subhanahu wa taala, tapi suka kali mengurus kehidupan orang lain. Hadirin jamaah sekalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12, artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang suka mengunjungi sebagian yang lain." Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati yang selanjutnya adalah buruk sangka. Hadirin jamaah sekalian, buruk sangka ini dapat dikategorikan adalah dia dalam kalimat bahasa Arab adalah su'ujon. Apa itu su'ujon jamaah sekalian? Su'ujon itu adalah berpikir yang tak baik kepada orang lain. Hadirin jamaah sekalian, ingat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati yang jernih, bening dan bersih akan terpancar dari perilaku sehari-hari. Adanya penyakit ini yang suka buruk sangka menandai hatinya telah kotor jamaah sekalian yang dimuliakan Allah.
Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar terhindar kita dari buruk sangka, dari penyakit ini, hindarkanlah kita selalu mencoba berbaik sangka terhadap sesama. Jangan pernah selalu berpikir buruk kepada orang lain. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah penyakit hati yang harus kita hindari adalah penyakit hati adalah namanya fitnah. Fitnah ini tentu dia menyebarkan berita orang lain yang bukan, padahal berita tersebut tidak benar. Dia suka menyebarkan berita-berita yang tak baik tentang masalah orang tersebut, padahal berita itu tidak benar tentang seorang dengan tujuan dia ingin menjatuhkannya. Hadirin jamaah sekalian, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara khotib sampaikan tadi, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara khotib yang sampaikan tadi masalah penyakit hati. Adapun penyakit hati ini diakibatkan karena satu sumbernya, yakni memiliki sifat sombong. Karena adanya sombong ini, maka hati-hatilah penyakit hati lainnya akan timbul selalu di dalam hatinya. Hadirin jamaah sekalian, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sombongkan di dalam kehidupan kita jamaah sekalian? Mudah-mudahan jamaah sekalian, apa yang khotib sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita selaku manusia hamba yang lemah menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dini 'ala ta'atika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.